Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawaddu'a kullu syai'in li uzmatihi wa dhalla kullu syai'in li izzatihi wa hada'a kullu syai'in li qudratihi wastaslama kullu syai'in li mulkihi. Fasubhanallah sari'ul ahkam al-mumayyiz bainal halal wal haram. Ahmaduhu ala ma fataha min ghamidil ulumi bi ikhrajil afham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi azala bayanahu kula ibham wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wal ahlam. Salatan wassalaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, yaitu imtithalul awamiri wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua apa yang Allah larang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah saya kali ini mengambil tema rahasia dan kehebatan sholawat. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid, di mana kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan Maulid Nabi bersama-sama. Maulid Nabi memang tidak ada dalil hadisnya, tidak ada dalil Qur'annya. Tetapi kita melaksanakan Maulid Nabi adalah untuk mewujudkan, merealisasikan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada hadis Nabi yang mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani makana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia betul-betul orang yang mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan masuk surga bersama dengan aku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita disuruh menghidupkan sunnah Rasul. Kita disuruh untuk melaksanakan semua apa yang Rasul perintahkan. Ada satu amalan yang sangat hebat dan luar biasa, yang tidak dimiliki amalan-amalan lainnya. Ada sunnah Rasul, ada perintah Rasul yang sangat istimewa dan sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan lainnya. Apa itu? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak kehebatannya? Di mana letak kedahsyatannya? Di mana sholawat Nabi letak keluar biasaannya? Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah hanya memerintahkan saja. Ketika Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah hanya memerintahkan saja. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, apapun jenis ibadahnya, Allah tidak turun tangan, Allah tidak ikut beribadah. Allah hanya memerintahkan saja. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca sholawat, Allah turun tangan, Allah ikut melaksanakan. Bahkan Allah mengajak kepada seluruh malaikat-malaikatnya bersama-sama membaca sholawat kepada Nabi. Surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslimah. Wahai orang-orang yang beriman, membaca sholawat dan salamlah kalian semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan yang pertama. Yang kedua, ketika kita sholat, ada unsur riya, pamer, minta dipuji, maka ibadah kita pahalanya gugur. Ketika kita puasa ada unsur riya, pamer, ingin dipuji, maka pahalanya batal. Ibadah apapun yang riya, minta dipuji, pamer, maka pahalanya akan batal, pahalanya akan gugur. Tetapi tidak dengan sholawat. Sholawat walaupun kita baca riya, ada perasaan ingin minta dipuji dan lain sebagainya, pahalanya tidak akan batal. Bahkan tetap saja Allah berikan 10 kali kebaikan yang Allah berikan kepada kita, padahal kita bacanya sambil riya. Bahkan Allah hapus 10 kali kesalahan kita, padahal bacanya sambil riya. Dan Allah angkat derajat kita 10 kali lebih tinggi daripada sebelumnya, padahal baca sholawatnya riya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawatin. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali baca sholawat, maka Allah akan membalasnya 10 kali ganda. Wa khutus anhu asyra khotiatin, dan Allah akan hapus 10 kesalahan-kesalahan kita. Wa rufi'at lahu asru darajatin, dan Allah angkat 10 kali derajat kita lebih tinggi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di masjid, di serambi masjid, didatangi oleh 3 malaikat. Malaikat yang pertama bernama Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Ada apa Jibril? Muhammad, aku ingin membawa kabar gembira untuk umatmu. Apa itu ya Jibril? Kata Jibril, barang siapa di antara umatmu membaca sholawat 10 kali saja dalam 1 hari 1 malam, maka aku akan sujud di hadapan Allah dan tidak akan aku angkat kepalaku sampai Allah ampunkan dosa-dosanya. Berlalu malaikat Jibril, datang malaikat yang kedua, malaikat Mikail. Kata malaikat Mikail, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Mikail. Ada kabar apa Mikail? Ya Muhammad, barang siapa di antara umatmu ada yang membaca sholawat 10 kali saja dalam 1 hari 1 malam, maka nanti di Siratal Mustaqim ketika semua orang jatuh tergelincir, maka dia akan aku gendong. Berlalu malaikat Mikail, datang malaikat Israfil. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Israfil. Ada kabar apa ya Israfil? Ya Muhammad, aku ingin membawa kabar gembira untuk umatmu. Apa itu Israfil? Barang siapa di antara umatmu membaca sholawat 10 kali saja dalam 1 hari 1 malam, maka nanti di padang mahsyar, ketika semua orang kepanasan, ketika semua orang kehausan, sebab jarak matahari dengan kepala hanya 1 jengkal, maka dia akan aku payungi dan aku akan beri air dari telaga Al-Kautsar yang sekali minum tidak akan haus selamanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kehebatan ini tentunya menimbulkan pertanyaan, kenapa Muhammad begitu hebat? Kenapa Nabi Muhammad begitu spesial di hadapan Allah? Ini karena ada hadis qudsi yang diriwayatkan dalam kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, bunyinya begini. Laulaka wa ma khalaqtul aflak. Kata Allah kepada Muhammad, laulaka, kalau tidak ada engkau ya Muhammad. Laulaka, kalau tidak ada engkau ya Muhammad. Wa ma khalaqtul aflak, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Dan ini dibuktikan oleh Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berada di surga, baru saja dijadikan, Nabi Adam melihat ada tulisan di atas pintu surga, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa Muhammad itu? Bukankah aku orang pertama yang kau ciptakan? Kenapa Muhammad sudah ada di situ? Kata Allah, wahai Adam, ketahuilah olehmu bahwa engkau aku ciptakan, neraka, sorga, dan seluruh bumi dan isinya aku ciptakan karena ada nur Muhammad. Pembuktian pertama. Pembuktian kedua, ini saya ambil dari kitab Shawih ala Tafsir Jalaluddin, Tafsir Jalalain,
jilid 1, Sohifah halaman 226 sampai 227. Begini ceritanya. Ketika Nabi Adam sedang tidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuknya, kemudian dijadikanlah Siti Hawa. Dibaringkan di sebelahnya. Ketika Nabi Adam terbangun, sudah melihat Siti Hawa, kemudian Nabi Adam ingin memeluk dan merangkulnya, tetapi dilarang oleh Jibril. Jibril mengatakan, ma hatta tusolliya bil mahri. Jangan Adam, engkau belum resmi menjadi suaminya. Engkau belum resmi, belum halal untuk melakukan itu kepada Siti Hawa. Bagaimana caranya ya Jibril agar aku bisa melakukan itu kepada Siti Hawa ini? Maka kamu harus menikahinya dulu dengan memberikan mahar. Apa maharnya ya Jibril? Maharnya adalah solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Jibril? Lafadznya, kalimatnya, segot lafadznya itu seperti apa solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Jibril mengajari Nabi Adam solawat untuk sebagai maharnya yang nikah untuk kepada Siti Hawa. Solawat itu berbunyi sallallahu ala Muhammad. Kemudian sallallahu ala Muhammad sekarang terkenal dengan solawat Jibril atau solawat Jabarut. Jabarut nama lain dari Jibril. Kenapa solawat ini dikatakan solawat Jibril? Sebab Jibril lah yang pertama kali menciptakan solawat ini dan mengajari kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam sudah diajari solawat Jibril oleh malaikat Jibril, kemudian awakila asra solawatin, ada yang mengatakan salasu solawatin 3 kali, ada yang mengatakan sab'a asyara 17 kali dibacakan di depan Siti Hawa. Ketika sudah dibacakan di depan Siti Hawa sebagai mahar, maka resmilah Nabi Adam dan Siti Hawa menjadi suami istri, kemudian punya anak, dan penuh bumi ini dengan manusia. Disebabkan pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa, disebabkan ada mahar solawat kepada Nabi, jadi adanya manusia karena adanya solawat kepada Nabi. Tidak akan tercipta neraka dan sorga kalau tidak ada manusia. Neraka dan sorga juga karena ada solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab As-Sawid Tafsir Jalalain jilid 1 halaman 226 sampai 227. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia sudah menjadi karakternya bahwa kesalahan dengan kebaikan lebih banyak kesalahannya. Maka nanti umatnya Nabi Muhammad banyak yang masuk neraka. Oleh karena itu, semua nabi tidak ada yang mampu memberikan syafaat dan pertolongan. Hanya satu yang mampu memberikan syafaat dan pertolongan nanti di hari akhirat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya yang banyak durhaka akan masuk neraka. Tetapi Nabi mempunyai hak yang diberikan kepada Allah untuk memberikan syafaat, menyelamatkan dari neraka, memberikan syafaat daripada kecelakaan di hari kiamat, memberikan syafaat daripada panasnya di padang mahsyar. Kepada siapa yang mendapatkan syafaat itu? Kepada orang yang rajin membaca solawat kepada Nabi. Tidak semua orang mendapatkan syafaat. Sebab di akhirat nanti, di neraka, orang yang rajin membaca solawat, Nabi akan melihat dari kejauhan di tengah gelapnya neraka, ada cahaya yang ada di kepalanya. Dan Nabi akan mengambil satu-satu orang itu untuk diselamatkan. Orang yang tidak rajin baca solawat, maka Nabi tidak dapat melihat di dalam kegelapan neraka. Maka orang itu tidak akan mendapatkan syafaat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya solatan. Orang yang pertama kali mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang aksaruhum solatan. Orang yang banyak membaca solawat kepadaku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bisa mengambil benang merah dari khutbah ini. Sifat manusia, karakter manusia adalah al-insanu khata' wa nisyan, melakukan kesalahan dan melakukan lupa. Itu karakteristik manusia. Tetapi katus kita imbangi dengan baca solawat. Karena solawat ini akan mengampunkan dosa kita, akan memberikan syafaat Nabi kepada kita nanti, sebesar apapun dosa kita. Oleh karena ini, marilah kita bersama-sama membaca banyak solawat,
Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah dengan membaca sholawat kita hidup kita senang lenang di dunia, mati masuk surga. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada fi bi nafsi wasana bi malaikati musabbati bi qudsi wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardu Allahumma ala arba'ati khulafai rasyidin sayidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayiat warzuqhum minat thayyibati innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma aidzal islam wal muslimin wahlikil kafarata wal mubtadata wal musyrikin. Allahumma sattid samlahum, Allahumma madiq jam'ahum, Allahumma damir diyarahum, Allahumma ansur man nasruddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadhi Indonesia baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha akamullah wa sunnatu rasulihi wa sairil buldanil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif annal bala wal gola wal waba wal korona wal faksha wal munkar wal bag wa syadaida wal mihan ma zuhara minha wa ma baton min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanil faksha wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahil akbar. Aqimus shalah.